semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih bahwa dialog ini terjadi lebih cepat dari apa yang saya bayangkan. Surat baru dikirim hari Senin lalu, ternyata responsnya boleh saya katakan ini sangat positif. Karena sebetulnya hal yang dibicarakan itu sudah dibicara lama di antara operator, dibicarakan dengan regulator, tapi memang dengan kondisi yang ada ternyata memang butuh dibicarakan semakin cepat. Alhamdulillah saya sudah kenal Pak Menteri sudah cukup lama, dan Pak Menteri dari dulu mengatakan, dulu belum Menteri ya, telekomunikasi mau sukses butuh 3 hal: uang, teknologi, regulasi. Dan saya yakin pendapat itu masih sama karena setelah jadi Menteri itu masih itu dibicarakan. Dan ini yang kita di sini berkumpul karena memang komponen ketiga tadi, regulasi. Nah, apa yang kita lihat sekarang di masyarakat, seperti yang Pak Menteri sampaikan tadi, apakah perang harga, apakah terjadi, itu adalah implikasi dari regulasi yang ada. Regulasi dari keputusan pemerintah, jumlah operator, apa yang tertera di model license, bahwa diatur ada berapa BTS, daerah mana, ya implikasinya ujungnya seperti apa yang kita lihat saat ini, ya. Dan saat ini kami mengirimkan surat karena memang pemerintah tolong tangan pemerintah untuk kita take exception dulu deh dari kondisi yang ada, agar kita bisa kejar reset button. Karena saya yakin kalau kita bicara dengan siapapun, semua ingin kompetisi yang sehat. Nggak ada yang akan mengatakan bahwa nggak ingin kompetisi yang sehat. So ingin kompetisi sehat, ingin kualitas semakin bagus, ingin juga coverage juga semakin bagus. Khusus yang kita melihat bahwa ke depan semua mengatakan bahwa kita ini masuk ke era digital, yang ya alat utamanya ini ya handphone kita bawa kemana-mana. Semua kegiatan ekonomi growth kita ke depan kelihatannya memang arahnya digital. Bukan pertama kali pemerintah kita lihat juga turun tangan dalam menentukan. Makanya saya menghindar kata-kata penggunaan tarif ya, kata tarif. Memang jelasinnya menjadi lebih kompleks. Dalam surat yang kami layangkan kami sebut data yield. Data yield itu sebetulnya hasil data revenue dibagi dengan data traffic. Kalau tarif susah, kalau harga tarif apa? Mungkin harga ya. Kalau harga waktu kita lihat tahun 2016 pada saat BPS mengeluarkan laporan, itu seolah-olah harga telekomunikasi naik. Tapi banyak yang mungkin teman-teman di sini kebanyakan wartawan di ibu kota, bahwa apa yang studi dilakukan oleh BPS itu berdasarkan harga bandrol. Tapi harga real di lapangan yang terjadi kan faktornya banyak. Ada harga bandrol, ada diskon yang diberikan kepada distributor, ada diskon yang diberikan kepada outlet, ada lagi bonus berapa gigabyte yang bisa kadang-kadang bisa hilang nih LKI berapa dikatakan hasil dari kompetisi yang ada membuat kejelasan mengenai harga menjadi sulit. Ada diskon, ada bonus berapa gigabyte. Kemudian di daerah A, B, C, D, E dibedakan harganya. Ada yang jam malam, jam pagi. Jadi kalau saya ditanya tarif Indosat, bingung saya mau jawab. Ada operator yang membagi Indonesia itu menjadi 220 daerah. Kami di Indosat membagi Indonesia menjadi 80 daerah. Harga variasi di Jakarta dengan harga di Papua beda total. Ya. Nah itu tapi memang makanya tarif itu susah sekali kalau kita lihat itu dijadikan dasar untuk komparasi. Makanya akhirnya BPS bikin studi ke soal naik, padahal kalau kita lihat efektif enggak turun. Kemudian ada pertanyaan lagi, apa Indosat sudah menjadi udah mau give up gitu ya? Ya kalau bicara tarif seluler data revenue dari total revenue itu 35%. Karena ada B2B, ada apa ya. Jadi tapi memang yang 35% revenue ini kelihatan sekarang bukan kelihatan ya, memang sudah masuk dalam taraf yang not profitable. Nah pertanyaan apa terus tutup? Enggak juga, dan operator seperti pelaku bisnis lainnya akan mencari jalan how do you sustain sepanjang mungkin. Nah ini yang nggak tahan kualitas, mungkin bisa kualitas korban, bisa coverage korban, bisa macam-macam. Tapi ya kalau di bank mati sih nggak mati. Atau mungkin lebih besar itu malah B2B yang kita besarin sehingga akhirnya mensubsidi yang seller data tadi. Tapi kalau kita kembali ke tadi bahwa our digital economy requires devices. Apakah ya sekarang di device ada IoT lagi-lagi juga masih pakai device.
Kalau memang itu kita percaya bahwa hal-hal tersebut akan menjadi tulang punggung ekonomi kita, then we have to do something. Now, mungkin langsung ke slide berikutnya. So, mana masih sama? Jadi kalau kita lihat kita dari tahun 2012 kuartal pertama dan titik di mana sampai ke bawah ini di yang di depan sini. Ini data traffic 3G mulai masuk, di sini 4G mulai masuk, jadi memang turun ya karena memang di yield pada saat teknologi per menit atau per detik produksi 4G lebih besar pada 3G, per detik 3G produksi lebih besar, makanya yieldnya juga turun. Nah, tapi kalau kita lihat tren yang ada sekarang, dan kalau ini unfortunately gapnya besar sekali kalau kita pendekin, tren ke bawah itu turun sangat cepat sampai kalau kita waktu tahun lalu kita ribut mengenai awal tahun kita ribut mengenai masalah netco gitu ya, untuk nurunin cost. Gak ketolongan pula, jadi netco itu pun memperpanjang umur aja kalau lihat dari tren yang ada. Ya, jadi memang there's something wrong, dan kami berpendapat bahwa dalam situasi di mana dinamika pasar tidak bisa jalan, government have to step in. Someway. Saya setuju Pak, enggak maksudnya juga apa yang bukan minta tarif baru tentukan, karena dan akhirnya ruang kompetisi juga menjadi sulit. Dan kepentingan masing-masing operator tiap daerah juga nggak sama. Ada seperti di Indosat di daerah Sukabumi, market share kita lebih dari 50%. Pertimbangan kita sangat berbeda dengan kita misalnya di Aceh yang market share cuma 3%. So memang ruang-ruang berkompetisi itu sangat dibutuhkan supaya bisa dinamika bisa berjalan. Tapi yang kami juga tahu bahwa pada saat pemerintah meminta data interkoneksi buat voice sama SMS, data cost kita secara keseluruhan itu regulator punya. Dan untuk seller ya 3 itulah voice, SMS, data. Dan harus sinkron itu. 1 + 1 + 1 harus jadi 3. Jadi sebetulnya cost operator untuk data pun regulator pun udah tahu. Now, moving on to next page ya. Ini tadi. Dan semua tadi bukan data rahasia karena alhamdulillah kita semua dari the Big Three itu perusahaan publik semua, jadi gampang. Semua declare kok. Kita di sini alhamdulillah di Indonesia declare cukup banyak. Ada negara-negara yang perusahaan publik, operator publik juga tidak declare data revenue, data keseluruhan juga declare. Kita di sini data revenue kita declare. Masa bohong sih itu nggak traffic juga kita declare. Semua declare, jadi nggak gampang compare-nya. So tadi Pak Menteri yang upaya dari operator ya karena memang operator banyak ya kita menunggu konsultasi, tapi takutnya sebelum konsultasi terjadi di secara natural atau nggak natural atau apa kebijakan pemerintah, this digital economy yang kita mau dorong jadi korban nggak? Kalau mungkin konsultasi 10 years from now, semua pemain kuat Pak yang ada Pak, yang kecil pun kuat financially. Kalau kita lihat yang kejadian subsidi silang dan lain-lain, ada yang subsidi silang kalau seperti Indosat, ada subsidi silang dari B2B, which is still good profit and growth itu lebih besar bahkan dari seluler. Ada lagi seperti Pak Mirza bisa subsidi dari industri lain. So it's may still go for a long way. Gak ada yang berberi trouble secara keuangan secara total. Tapi ya itu dan ya semua upaya lah yang mengurangi biaya, efisiensi, kita mencoba neko upaya untuk menurunin cost dari sudut pandang jaringan. Untungnya vendor juga merasakan kesulitan, kita tekan juga vendor. Jadi so we will change to this model. Ada yang coba-coba seperti digital, tapi ternyata digital for us juga nggak cocok ke situ. Tapi we're trying to find ways supaya nggak harus suffer in the short long term. So that is where we are. So going on to the last halaman terakhir. Implikasinya yang kita lihat takutnya dalam waktu medium term ini, sebelum benar-benar bubar jalan semua. Kalau bubar jalan, ya korban ya itu tadi masyarakat tadi. This digitalization of ekonomi kita itu takut menjadi korban, bisa menjadi korban. If we still believe in competition juga at risk. Saya setuju memang harus dicari sweet spot. Tarif absolut kami juga nggak setuju Pak, tapi harus dicari.
mekanisme formulanya kurang lebih seperti apa. Mungkin saya itu dulu dari saya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.